ingatlah, dalam dirimu ada sesuatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Kalau kita menyadari dalam hidup kita ada kehidupan yang baru, ada kehidupan surgawi, kita harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah milik kita, tapi surgalah satu-satunya yang menjadi kepunyaan kita. Amin. Karena kita sudah dilahirkan dari surga. Maka itulah makna kebangkitan yang harus kita tetap terima di dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bagaimana menghargai kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita. Jangan kita mempermainkan kuasa kebangkitan. Jangan sampai kita menyepelekan kuasa kebangkitan Kristus yang kita alami dalam kehidupan kita. Jika kita mempermainkan baptisan air, kita sedang mempermainkan kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita. Sebab makna kebangkitan membawa saya dan saudara untuk menjadi orang yang hidup dalam hidup yang baru. Mari, itulah enaknya orang Kristen. Jadi kalau kita menyadari masa kebangkitan ini sangat berdampak besar, bermakna begitu luar biasa dalam kehidupan orang Kristen. Maka kalau ada orang salah memaknai kebangkitan, maka dia akan kehilangan segalanya. Kehilangan hidup baru, kehilangan tubuh kemuliaan, kehilangan kerajaan Allah. Kalau sempat salah memaknai kebangkitan itu, maka Yesus berkata kepada murid-murid, waspada, berjaga-jaga kamu terhadap ragi orang Saduki. Sebab orang Saduki memaknai tidak ada kebangkitan. Maka di saat kebangkitan tidak ada, maka manusia tidak akan pernah hidup menjadi hidup yang baru. Di saat kebangkitan itu tidak ada sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, maka kuasa maut akan tetap menguasai kehidupan manusia, menguasai orang percaya, menguasai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jika kebangkitan itu tidak ada, maka Paulus berkata, jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Makna kebangkitan ini sangat begitu besar dalam kehidupan orang Kristen. Maka saya mengatakan, jika kita telah mati dan telah bangkit oleh lewat baptisan yang kita terima daripada Tuhan, maka saya mengatakan, hargai. Jangan permainkan baptisan yang kita miliki, yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan mempermainkan itu. Sebab makna baptisan air itu memberikan satu jaminan yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita sekalian. Ketiga, apakah makna kebangkitan itu bagi saya dan saudara? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35. Kita melihat di sini satu yang dikasih oleh Tuhan, besarnya kuasa kebangkitan, besarnya makna kebangkitan bagi kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Karena dia harus teruskan, tetapi mungkin ada orang yang teruskan ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, Ya, bagaimana orang mati dibangkitkan? ya. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Perhatikan ini satu yang dikasih oleh Tuhan. Di saat ada pertanyaan yang berkata, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan dibangkitkan kembali? Pertanyaan semacam ini akan memberikan jawaban bagi saya dan saudara untuk memberikan satu kepuasan di dalam suasana kebangkitan bersama dengan Tuhan. Di saat aku membaca ini, saya merenungkan, hati saya mulai bersedih, disertai dengan kebahagiaan. Aku membaca ini, bahwa makna kebangkitan yang kita terima dari Tuhan dapat mengubah suasana hidup kita. Manusia kita ini manusia yang fana. Manusia kita adalah manusia yang hina. Tetapi lihatlah makna kebangkitan akan memberikan suasana yang begitu indah.
dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di saat orang yang tidak mengerti tentang kebangkitan bertanya, jika manusia yang telah dibangkitkan dengan Tuhan, apakah mereka akan menjadi dibangkitkan hidup kembali? Paulus memberikan jawaban. Paulus berkata, manusia yang telah dibangkitkan itu akan mendapatkan tubuh yang kekal. Di dalam orang yang hidup dalam kebangkitan, tidak ada kematian dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus berkata, orang yang telah hidup dalam kebangkitan itu akan menerima hidup yang kekal, tubuh kekekalan. Maka saya mengatakan itu makna kebangkitan yang sangat begitu besar yang kita alami dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-42. Apa tubuh apa mereka akan dikembalikan? Orang yang mati tetapi dibangkitkan kembali. Apa yang dikatakan Paulus tentang itu? Mari kita lihat teruskan. Ya, Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. kebangkitan orang mati teruskan. Ditaburkan dalam kebinasaan. Ditabur dengan kebinasaan teruskan. Ya, Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. ditaburkan dalam kebinasaan. Akan saya berkata hari ini, tubuh kita yang kita miliki sekarang ini benih yang fana. Saya diciptakan menjadi memiliki tubuh lahiriah. Saya dilahirkan dengan benih yang fana, yaitu sperma. Kita ditabur dengan tubuh kebinasaan, itu tubuh kita sekarang ini. Karena kita semua lahir dari darah dan daging, lahir dari seorang rahim seorang ibu, memiliki tubuh yang fana. Tetapi di saat kita masuk dalam kuasa kebangkitan, kita dilahirkan kembali. Paulus berkata, tubuh yang ditaburi dengan kebinasaan, tetapi saat dia menjadi orang yang telah dibangkitkan, tubuh kebinasaan ditukar, digantikan menjadi tubuh kekekalan. Artinya apa? Di saat kita dibangkitkan, maka kita tidak akan pernah mengalami tubuh kebinasaan, tetapi kita akan menerima tubuh kekekalan. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kekekalan. Amin. Bukankah kuasa kebangkitan itu sangat bermanfaat bagi saya dan saudara? Bukankah makna kebangkitan itu berguna bagi saya dan saudara? Besar rahmatnya, besar berkat yang kita terima dari kuasa kebangkitan itu. Tetapi mengapa banyak orang salah mempergunakan kebangkitan itu dalam kehidupannya? Kita melihat orang yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Artinya di saat ada kuasa kebangkitan itu akan mengubah hidup yang fana menjadi hidup yang kekal. Amin. 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 Sekarang manusia berjuang untuk hidup panjang. Berbagai macam cara kehidupan manusia bagaimana dia hidup panjang. Tapi firman Tuhan sudah membatasi hidup manusia dalam dunia. Cukuplah 70 tahun. Seandainya lewat dari 70 tahun, itu sudah merupakan bonus, kata firman Tuhan. Tetapi di dalam umur yang semacam itu, Tuhan berkata, sudah banyak keluh kesah yang kita alami. Sudah banyak keluh kesah yang kita alami dalam suasana umur-umur itu. Tetapi Tuhan berkata, oleh kuasa kebangkitan, kita tidak lagi dibatasi dengan umur 70 tahun, 80 tahun, tetapi umur kita untuk kekal selama-lamanya. Amin. Umur panjang ini sangat berharga bagi manusia. Orang bisa membayar untuk memperpanjang umur miliaran rupiah. Mungkin ada yang sanggup membayar 10M, mungkin sanggup membayar 100M, dia akan bayar 100M untuk hanya merindukan umur panjang. Tapi lihatlah, dalam kuasa kebangkitan ada berkat yang kita terima, yaitu dalam hidup yang kekal. Amin.
Maka saya mengatakan berkat kebangkitan yang tidak diterima orang Saduki itu menjadi berkat bagi orang kafir, yaitu kita semua. Dulu seorang orang Saduki, orang Yahudi lah yang mendapatkan ini, tetapi mereka menolak ajaran kebangkitan. Maka kebangkitan Kristus datang kepada bangsa kafir, supaya kita bangsa kafir menerima kuasa kehidupan kita. Bukankah itu hal yang sangat begitu indah dalam diri saya, saudara? Kedua, ketiga, kita melihat ayat yang ke-43, apa yang dikatakan Tuhan tentang makna kebangkitan itu. Terus kan, ya, ditaburkan dalam kehinaan. Terus kan, ya, Ditaburkan dalam kehinaan, ya, dibangkitkan dalam kemuliaan. ditaburkan dalam kehinaan, tetapi di satu saat nanti orang-orang yang dibangkitkan itu sudah mendapatkan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan inilah yang telah hilang dari kehidupan manusia. Di saat manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, maka tubuh kemuliaan itu hilang dalam kehidupan manusia. Artinya kemuliaan Allah tidak lagi ada dalam diri manusia itu. Tetapi lewat kuasa kebangkitan yang kita terima dari Yesus, tubuh kehinaan ini akan digantikan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya kita kembali kepada gambar kaliknya Allah. Artinya kita manusia yang akan sama mulia dengan Allah. Amin. Itu lewat kuasa kebangkitan, saudara. Maka lebih dulu kita harus masuk dalam baptisan air. Untuk menerima kebangkitan yang kekal, kita harus masuk dalam baptisan air untuk menerima lahir baru, supaya kita masuk dalam kebangkitan yang sejati, yaitu perubahan tubuh yang hina masuk dalam tubuh yang mulia. Dalam tubuh yang fana diubah menjadi tubuh yang kekal. Tetapi orang yang belum menerima kebangkitan, jangan harap tubuh yang dibaharui, jangan harap ada tubuh kekekalan, jangan harap tubuh kemuliaan ada dalam kehidupan. Paulus berkata, diubah dari tubuh kehinaan untuk menjadi tubuh kemuliaan. Yang selanjutnya kita lihat dalam ayat 44, perhatikan semua yang dikasih Tuhan, besarnya makna kebangkitan yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, terus kan? Ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, Ya. yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yang ditaburkan di dalam tubuh alamiah, tetapi dibangkitkan dalam tubuh yang rohani. Tubuh alamiah inilah yang seringkali terkontaminasi dengan dosa-dosa. Di saat manusia mengalami tubuh alamiah, maka manusia itu akan selalu berbuat dosa, melakukan kejahatan. Sebab tubuh manusia yang alamiah inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh setan untuk melakukan dosa-dosa pelanggaran. Tetapi di saat kita diubah menjadi tubuh yang rohani, bahwa tubuh kita ini tidak lagi dapat dikuasai oleh dosa, dan itu dapat kita peroleh hanya lewat kuasa kebangkitan. Amin. Amin. Tidak ada yang lain. Kuasa kebangkitan itulah yang akan membawa kita di dalam pembaharuan. Kuasa kebangkitan itulah yang merestorasi seluruh kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang sangat begitu indah dan begitu mulia. Maka saya mengatakan, mari belajarlah, hargailah baptisan yang kau terima, hargailah kuasa kematian dan kebangkitan yang kau dapatkan dari Tuhan itu. Jangan permainkan. Orang yang mempermainkan kuasa kebangkitan itu dalam kehidupannya, maka dia orang yang tak pernah mengalami perubahan. Dari tubuh yang binasa tidak akan pernah diubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Dari tubuh kehinaan tidak pernah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tapi orang yang menghargai kuasa kebangkitan dalam kehidupannya, maka segala pembaharuan, segala perubahan akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Terakhir,
kita melihat kuasa kebangkitan atau makna kebangkitan dalam kehidupan saya dan saudara akan membawa kita dapat menerima kerajaan 1000 tahun. Amin. Amin. Kerajaan 1000 tahun adalah satu kerajaan damai. Dalam kerajaan 1000 tahun manusia tidak akan pernah alami kesusahan hidup. Dalam kerajaan 1000 tahun kita hanya ada di dalam suasana damai. Dalam dunia yang kita huni sekarang, banyak suasana yang membuat kita bersedih hati, bergelisah, menangis, meratap air mata menangis. Tetapi di saat kita hidup dalam kuasa kebangkitan, suasana damai sejahtera dalam kerajaan 1000 tahun itu kita akan alami bersama-sama dengan diri kita. Amin. Amin. Mari kita belajar lebih dulu menghargai kebangkitan yang kita terima, yaitu lewat baptisan air. Hargailah yang baru itu. Jangan permainkan, supaya kebangkitan sejati ini dapat kita miliki bersama dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-26. Bahkan pasal 20 ayat yang ke-6. Dalam pasal 20 ayat yang ke-6. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Terus ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagia. Dikatakan di sini, orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama adalah orang yang berbahagia. Sebab apa? Terus ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah. Orang yang akan dibangkitkan dari orang mati, mereka diangkat menjadi pemegang jabatan imam-imam bagi Allah dan akan memerintah sebagai raja. Terus ya, dan akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, dan akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, Kristus yang telah mati dan bangkit. Di mana? Terus 1000 tahun lamanya di dalam kerajaan 1000 tahun. Maka makna kebangkitan yang kita terima dari Allah atau makna kebangkitan Kristus itu bukan hanya sebagai seremonial, tetapi makna kebangkitan Kristus yang kita terima itu akan membawa saya dan saudara untuk tetap menjadi imam-imam bagi Allah dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus yang telah mati dan bangkit itu di dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun memerintah. Pemerintahan Indonesia hanya 5 tahun satu periode. 2 periode 10 tahun. Setelah itu tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk menjadi raja atau presiden. Berapa duit yang telah dikeluarkan untuk menjabat satu jabatan itu? Banyak yang dikorbankan untuk mendapatkan jabatan raja itu. Tetapi apa yang kita lihat dalam berkat kebangkitan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat suasana kebangkitan itu ada dalam hati saya, dalam kehidupan kita ada kuasa kebangkitan, maka kuasa kebangkitan itulah yang akan mengarahkan kita untuk menjadi raja 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan. 1000 tahun itu bukan waktu yang singkat saudara. 1000 tahun yang dikatakan dalam firman Allah yang benar-benar 1000 tahun bukan satu hari, tetapi benar-benar 1000 tahun kita akan menjadi raja bersama-sama dengan Dia. Tetapi di saat apa? Di saat ada kuasa kebangkitan itu tetap dalam diri kita. Amin. Maka ajaran Saduki ini adalah ajaran yang menghalang-halangi kita untuk mendapatkan hidup di dalam kehidupan kerajaan 1000 tahun. Kita harus tolak. Kita harus berkeyakinan Yesus yang mati telah bangkit.
Dan oleh karena kebangkitan itu aku hidup. Dan oleh karena kebangkitan itulah aku akan mendapatkan kerajaan 1000 tahun. Kita akan menjadi imam-imam dan raja-raja. Maka saya mengajak seluruh saudara jemaat Tuhan, saudara harus menjadi imam-imam di bumi, supaya nanti dalam kerajaan 1000 tahun juga saudara layak menjadi imam-imam. Sebab tujuan Allah memanggil kita untuk masuk di dalam keimamatan. Dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada orang yang tidak menjadi imam. Semua di dalam kerajaan 1000 tahun itu, semua adalah orang yang dijadikan imam-imam. Maka kita harus memulai diri kita menjadi imam-imam di bumi, supaya nanti di dalam kerajaan 1000 tahun kita layak menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Sebab Tuhan berkata, mereka dijadikan menjadi imam-imam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Umur Bapak sekarang berapa, Pak Lurah? 40 tahun, Pak Lurah. Saya yakin dan percaya 40 tahun lagi masih hidup. Tapi jangan lewat 80 susah, 70 susah. Aku pernah berpikir cukuplah Tuhan umur 65 tahun, supaya jangan menyusahkan dan jangan susah. Tapi seandainya Tuhan berikan 70, gak apa-apa Tuhan. Tetapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, kita tidak pernah minta umur kita cukup 60 tahun atau 70 tahun. Karena apa? Karena di dalam kerajaan 1000 tahun itu luar biasa bahagia, kenikmatan yang sangat begitu besar. Di dalam kerajaan 1000 tahun tidak pernah itu terjadi pengalaman seperti apa yang dialami dunia. Sebab di dalam kerajaan 1000 tahun itulah manusia akan tetap bersukacita luar biasa. Dalam kerajaan 1000 tahun itulah kita merasakan satu kenikmatan yang tidak pernah dinikmati oleh manusia. Maka kita butuh kita masuk dalam kerajaan itu. Tetapi Tuhan ajar saya saudara, hargai kebangkitan. Amin. Jangan terima ajaran sendiri, hargai kebangkitan. Sebab kebangkitan itulah yang dapat mengantar firman saya untuk menerima kerajaan 1000 tahun itu. Nanti di sana kita akan bersukacita. Tidak ada tangisan seperti sekarang hanya menangis. Satu hari bergembira, besok sudah menangis. Itulah keadaan dunia. Dalam dunia ini kita hanya mencucurkan air mata oleh karena banyaknya tekanan-tekanan yang kita alami. Tapi ingatlah Tuhan telah menyediakan bagi saya saudara satu tempat, satu pemerintahan yang penuh kedamaian. Kalau dunia ini penuh permasalahan, penuh perselisih, sana sini siku menyiku, sana sini saling mempersalahkan, saling menghina, saling mengejek. Di sini hanya kebencian, dendam, fitnah. Hati kita hancur. Tapi percaya, kebangkitan yang kita terima akan dapat menghantarkan kita kepada kedamaian dalam 1000 tahun. Setelah kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, baru kita dibawa masuk kepada kota Yerusalem baru, kota yang mulia, kota yang sangat begitu indah. Itu kota yang kita nantikan itu. Maka pujian kita berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa aku masuk sana. Dunia ini kita penuh air mata seperti itu. Di dunia ini penuh penderitaan. Saya juga merasakan dunia ini memang dunia yang sangat menyedihkan. Maka saya mengatakan Tuhan, kalau bisa cukup umur 25 tahun. Karena
bisa aku merasakan bagaimana kesusahan dalam dunia ini, penderitaan dalam dunia, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, selalu menghantam diri kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi dalam kerjaan Spirit Allah tidak ada perkataan, biarlah aku mati, tapi biarlah aku hidup selamanya. Lihatlah kuasa kebangkitan itu. Kebangkitan saya dan saudara akan mengarahkan kita kepada kerajaan 1000 tahun itu. Apa yang kita cari dalam dunia? Apa yang kita cari dalam dunia ini seorang yang kita suka? Apakah dunia ini dapat memberikan kebahagiaan kerajaan 1000 tahun? Saya tidak percaya dunia ini bisa memberikan sukacita kebahagiaan seperti apa yang ada dalam kerajaan 1000 tahun itu. Hanya di dalam kerajaan 1000 tahun inilah kita memperoleh suatu sukacita, kenikmatan yang sangat indah dan luar biasa. Amin. Tak lama lagi Tuhanku datang. Itu bukan hanya perkataan pujian. Memang Tuhan tidak lama lagi akan datang, membawa kita masuk sana. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Tak lama lagi, oh Yerusalem kotamu, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa masuk sana. Haleluya. Saya sering menangis dengan sedih karena aku tahu dalam hidupku tidak ada kemampuan. Kadang-kadang tekanan itu membawa kita banyak mencucukkan dan bangga, membuat perasaan kita menjadi seakan-akan jauh dari Tuhan. Tetapi di saat kita iman, Tuhan telah menyediakan satu tempat yang indah bagi saya dan saudara. Di situ kembali bangkit semangat. Tuhan berkata, orang yang dibangkitkan akan masuk dalam kerjaan 1000 tahun. Kebangkitan itu akan menjadi milik saya dan saudara-saudara. Di saat kita ada kebangkitan, di situ kita akan diubah untuk menjadi sama seperti Kristus. Mari kita akan kepada Tuhan.